Presiden Prabowo pimpin sidang Kabinet Paripurna evaluasi 6 bulan kinerja. RUU PPRT dipastikan selesai dalam waktu dekat. Jokowi tanggapi isu pemakzulan Wapres Gibran. Rekor baru, sarapan beras nasional tembus 1,88 juta ton. Halo, selamat pagi pemirsa. Simpo TV, selamat pagi Ari. Selamat pagi Pesti. Bagaimana pagi hari ini? Sehat dan luar biasa tentunya. Ya, Pesti gimana kabarnya? Paripurna syahdu tentunya ya pada pagi hari ini. Tentunya kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik pemirsa terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Kita ketahui kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sidang paripurna yang ke-6. Tentu saja ini selama pemerintahannya selama 6 bulan ini banyak sekali hal-hal positif yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Kabinet Merah Putih. Benar sekali, dan selain informasi terkait dengan kabinet dan juga terkait dengan pemerintahan, kita juga ada informasi seputar peristiwa yang nanti akan kita sajikan. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Pesti Rahmadi, ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna ke-6 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Dan rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto memimpin jalannya sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin sore. Sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan hingga utusan Presiden mulai memasuki kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sidang kabinet kali ini sekaligus momen evaluasi 6 bulan kabinet yang bekerja sejak Oktober 2024. Ia meminta kabinetnya mengoreksi hal-hal yang selama ini dikerjakan. Prabowo mengatakan secara objektif 6 bulan masa pemerintahannya ini telah membawa hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi dasar memperkuat landasan untuk membangkitkan bangsa dan juga negara. Kalau kita lihat secara objektif, saya mau katakan bahwa dalam 6 bulan kita memerintah, kita telah mencapai hal-hal yang cukup berarti, hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kamboja, Hun Sen, di Istana Merdeka. Dan Presiden Hun Sen disambut meriah oleh pasukan kehormatan, pasukan berkuda, serta pelajar yang mengibarkan bendera Indonesia dan juga Kamboja. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Aka Mohasena Padey Teho Hun Sen, di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 5 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi kepala pemerintahan Kamboja ke Indonesia. Presiden Hun Sen dan delegasi tiba sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dan disambut meriah oleh pasukan jajar kehormatan, pasukan berkuda Pas Pampres, serta pelajar sekolah dasar yang dengan antusias mengibarkan bendera Indonesia dan Kamboja. Setibanya di Serambi Barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Hun Sen yang mengenakan jas hitam. Kedua pemimpin tersebut berjabat tangan hangat sebelum melanjutkan prosesi kenegaraan. Upacara diawali dengan pengumandangan lagu kebangsaan Kamboja dan Indonesia Raya, diiringi dengan dentuman meriam sebanyak 19 kali, sebagai tanda kehormatan. Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Hun Sen melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang berbaris rapi di halaman Istana Merdeka, diikuti dengan sesi perkenalan delegasi kedua negara.
Setelah upacara kenegaraan, Presiden Prabowo mempersilahkan Presiden Hun Sen memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Kedua pemimpin melanjutkan pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto sebelum akhirnya Presiden Prabowo menjamu Presiden Hun Sen dan delegasi dalam santap siang resmi sebagai penutupan rangkaian kunjungan tersebut. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan bilateral Indonesia-Kamboja dan memperkuat kerjasama di bidang strategis. Dari Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan memastikan bahwa pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT akan selesai dalam tahun 2025. Bob mengatakan target tersebut seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Koalisi Masyarakat Sipil, Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga, hingga Konsolidasi Mahasiswa Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Ketua Balik DPR Bob Hasan juga mengatakan seluruh publik tak perlu khawatir karena pihaknya akan segera menyelesaikan RUU PPRT dalam waktu yang dekat. Menurutnya, RUU PPRT nantinya akan memberikan kepastian hukum sebagai pemberi kerja maupun penerima kerja. Nah, mudah-mudahan PPRT ini kan sudah masuk prioritas. Prioritas tahun 2025, saya targetkan tahun ini harus selesai. Tahun ini bulannya mungkin Agustus. Kalau bulan itu jangan khawatir, terpenting ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum yang lahir, karena sudah banyak pun juga yang diharapkan oleh baik itu stakeholder tadi, ya itu yang diharapkan adalah adanya undang-undang untuk menciptakan payung hukum maupun juga kepastian hukum bagi termasuk juga sebagai pemberi kerja. Jadi penerima kerja dan pemberi kerja memiliki kepastian hukum. Dari Jakarta, Konita Putri Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasri mengungkapkan bahwa Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja akan berisikan anggota dari berbagai kalangan termasuk dari pemerintah, pengusaha, serikat, pekerja, dan juga akademisi. Dirinya mengatakan Satgas PHK ini nantinya berfungsi untuk menyelesaikan persoalan PHK dari hilir hingga hulu. Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja menjadi salah satu dari 3 Satgas baru yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan Satgas PHK ini nantinya akan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan PHK dari hilir hingga merambah ke hulu. Menteri Ketenagakerjaan Yasri mengatakan, Satgas PHK tersebut akan berisi anggota dari berbagai kalangan, seperti pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi. Dirinya juga memastikan draft Satgas Pemutusan Hubungan Kerja akan segera rampung dalam waktu dekat. Jadi Satgas PHK ini kita masih finalisasi, ya tentu terakhir nanti Pak Presiden ya, apakah itu keluar Kepres atau apa, nanti kita tunggu. Permintaan Pak Presiden yang kalau kita dengar saat sarasehan itu harus ada dari serikat pekerja, ada pengusaha, kementerian lembaga, dan akademisi. Tinggal yang sering saya sampaikan sebenarnya harapan kami Satgas PHK ini fungsinya itu lebih luas. Ya, jadi tidak hanya di hilir tapi juga merambah ke hulu. Ya, ke hulu itu apa? Termasuk juga antisipasi dan kemudian kepastian perluasan lapangan kerjanya seperti apa. Dari Jakarta, Konita Putri Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Ya Arif dan juga pemirsa, kalau bisa kita mengulas kembali pada tanggal 1 Mei 2025 di mana Hari Buruh juga dilaksanakan oleh ratusan ribu buruh yang juga hadir pada saat itu, di mana kalau kita ketahui banyak pegawai-pegawai buruh yang di PHK serentak seperti itu, dan kita ketahui juga ini juga terjadi di arena pekerjaan dari media seperti itu, banyak sekali PHK massal. Kalau kita ketahui langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengadakan Satgas PHK ini bisa dikaji kembali agar tidak terjadi PHK massal yang langsung beratus-ratus ataupun beribu-ribu. Dan yang kalau menarik juga kalau kita melihat pada tanggal 1 Mei kemarin ini merupakan salah satu sejarah dalam 60 tahun terakhir di mana untuk pertama kalinya Presiden Republik Indonesia hadir dalam peringatan Hari Buruh dan tidak hanya hadir saja
Tapi juga Presiden Prabowo Subianto ini juga memberikan hadiah berupa tadi terkait, karena kalau kita berbicara terkait dengan Satgas PHK ini merupakan salah satu tuntutan dari buruh, selain juga tadi terkait dengan RUU PPRT juga kemudian langsung dilaksanakan dan juga langsung ditanggapi oleh Presiden Prabowo Subianto. Betul, dan selain adanya Satgas PHK juga adanya diadakan terkait dengan Dewan Pembina Kesejahteraan Nasional bagi para kaum buruh yang diharapkan ini bisa mesejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjut informasi selanjutnya. Ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri baru Singapura, Lawrence Wong, melalui sambungan telepon pada 5 Mei 2025. Tentunya ucapan tersebut disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat yang dipimpin Wong dalam pemilu nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri baru Singapura Lawrence Wong melalui sambungan telepon pada Senin 5 Mei 2025. Ucapan tersebut disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party (PAP) yang dipimpin Wong dalam pemilu nasional. Call on you just just to congratulate you myself, because you came to me and congratulated me yourself, so I would like to go to Singapore and congratulate you myself. Presiden Prabowo menilai kemenangan telak PAP mencerminkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan Wong serta stabilitas pemerintahan yang dijanjikannya. Selain itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkapkan bahwa sistem outsourcing atau alih daya mempunyai banyak permasalahan. Dan menurutnya sistem outsourcing membuat jenjang karir para karyawan ini menjadi tidak jelas. Dalam memenuhi tuntutan para pekerja buruh, Presiden Prabowo Subianto berencana akan menghapus sistem outsourcing atau alih daya melalui dengan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Pasalnya, sistem outsourcing ini dinilai tidak membuat jenjang karir karyawan menjadi tidak jelas. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa tak sedikit juga buruh yang harus menerima gaji setara UMR atau bahkan lebih rendah meski sudah bekerja cukup lama. Oleh karena itu, sistem tersebut akan dihapus, namun tetap bersikap realistis untuk menjaga kepentingan para investor. Outsourcing ini yang pertama, teman-teman, kita harus lihat seperti yang saya sampaikan. Respon dari Pak Presiden ya, bahwa ini kepedulian beliau menangkap aspirasi dari pimpinan serikat buruh ya. Dan kalau kita lihat kan memang praktek outsourcing kan memang banyak masalah ya, banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di outsource gitu ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontrak UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak. Ya, jadi banyak kasus.
Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Nah ini yang nanti teman-teman semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya. Dari Jakarta, Quinita Putri Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat melalui sambungan telepon kepada Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, atas kemenangannya dalam pemilu. Dalam percakapan tersebut, PM Australia Albanese menegaskan pentingnya hubungan kedua negara dan Prabowo siap menyambut kunjungannya ke Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia yang digelar pada Sabtu 3 Mei 2025. Ucapan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon pada Minggu 4 Mei 2025. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Prabowo membuka percakapan dengan penuh kegembiraan, yang kemudian disambut oleh Albanese dengan ucapan terima kasih yang tulus. Dalam percakapan tersebut, Perdana Menteri Albanese menyampaikan sebuah permintaan pribadi yang langsung disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Albanese juga menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia, serta berbagi cerita tentang proses pemilu yang melelahkan namun penuh makna. Prabowo merespon dengan simpati dan semangat untuk terus mempererat kerjasama kedua negara. I'd like to congratulate you on your great victory. I was so happy. Thank you, my friend. I was so happy. So. Yeah, my friend, I have a request for you. Yes. Go ahead. And I want you to say yes. Go ahead. Which is, I want Indonesia to be my first visit. Great honor. Great honor. Australia and Indonesia. Yes. Is an unbreakable bond. Right. So okay. We'll fix a date with your people. As you can imagine, I haven't had any sleep for Yes. a couple of days. So. And I think. We've been working so hard. And it's historical, right? It's historical. It is. Never been seen before. Great. So yes, we'll fix your visit here. And I look forward to seeing you in a short period of time. Great. And best regards to our friends, your deputy and all that. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. Bye-bye. Menutup percakapan, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia untuk menyambut kunjungan resmi dari Perdana Menteri Albanese. Percakapan itu diakhiri dengan salam hangat dan penuh rasa persahabatan. Kemenangan Albanese dalam pemilu kali ini menandai dimulainya masa pemerintahan kedua Partai Buruh setelah berhasil mengalahkan Peter Dutton Partai Liberal. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Meski mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan oleh TNI, pelajar peserta tetap mendapatkan materi pelajaran sekolah. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana ini mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat menjamin proses belajar mengajar tidak terganggu selama program berlangsung. Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan bahwa pembelajaran formal untuk para peserta program pendidikan karakter tetap berjalan di lokasi pelatihan. Wahyu menyatakan guru-guru akan didatangkan langsung ke tempat pelaksanaan program untuk memberikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum. Adapun untuk jadwal belajar, Wahyu menuturkan bahwa telah diatur sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan pendidikan karakter. Tak hanya itu, guru BK dan BP juga dihadirkan untuk memberikan pembimbingan seperti di sekolah. Untuk pelajaran sekolah itu tetap diberikan. Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan beberapa kesempatan yang lalu bahwa nanti guru-guru itu akan datang ke tempat kegiatan ini dan memberikan materi pelajaran. Proses belajar mengajar seperti yang dilaksanakan di sekolah juga dilaksanakan di tempat pelatihan ini. Itu disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada, diatur jadwalnya. Termasuk juga dari Dinas Pendidikan itu akan mendatangkan guru BK, ya, akan mendatangkan guru BP, sehingga proses pembimbingan oleh guru BK, guru BP untuk adik-adik ini di sekolahnya juga dilaksanakan di dalam program ini. Untuk pelaksanaan kegiatannya, lama waktunya itu yang di Kabupaten Purwakarta 14 hari.
Dan untuk yang di Kota Bandung itu sementara 1 bulan. Ini sesuai dengan perencanaan waktu yang diberikan oleh Pemkab Purwakarta dan Pemprov Jabar. Program pendidikan karakter yang digaungkan oleh Pemprov Jawa Barat berlangsung selama 14 hari di Resimen Armit 1 Kostrad Purwakarta dan selama 1 bulan di Kota Kodam 3 Siliwangi, Bandung. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menerima kunjungan utusan khusus PM Jepang, Fumio Kishida, dan juga membahas kerjasama strategis termasuk proyek ASEAN Zero Emission Community. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah menjalin lebih dari 170 nota kesepahaman dengan Jepang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan utusan khusus Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Jepang, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Minggu malam. Kishida dan delegasi tiba sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menyampaikan surat resmi dari Perdana Menteri Jepang saat ini, Shigeru Ishiba, kepada Presiden Prabowo. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kerjasama. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas perkembangan proyek kerjasama dalam rangka Asia Zero Emission Community. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah menjalin lebih dari 170 nota kesepahaman atau MOU dengan Jepang. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas eratnya hubungan bilateral dan berharap kolaborasi strategis ini terus diperkuat, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Pak Kishida yang menjadi Special Envoy Perdana Menteri Ishiba khusus untuk ASEAN Zero Emission Community, dan dalam pertemuan tadi disampaikan bahwa akan ada proyeknya sudah mulai berjalan. Indonesia punya lebih dari 170 MOU dengan Jepang, dan besok akan ada penandatanganan financial closing terhadap proyek di Muara Laboh, Sumatera Barat, di mana proyek itu adalah 80 megawatt geothermal dengan investasi sekitar 500 juta US dollar. Nah, Bapak Presiden mengapresiasi kerjasama Indonesia dengan Jepang dan berharap ini bisa terus ditingkatkan di tengah ketidakpastian akibat perang tarif. Dan tadi dari bekas Perdana Menteri Kishida juga menyampaikan betapa situasi ini menjadi tidak menentu, dan dalam situasi seperti ini kerjasama dua negara menjadi sangat penting, dan Pak Presiden mengapresiasi kehadiran bekas PM Kishida beserta rombongannya, dan tentunya Jepang salah satu mitra strategik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik itu. Usai pertemuan resmi di ruang kerja, acara dilanjutkan dengan perjamuan makan malam bersama. Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi Rosan Roslani, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, seperti Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Martiri. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperkuat kerjasama ekonomi, energi, dan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Menurut Jokowi, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu merupakan sebuah aspirasi dan usulan di negara demokrasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menganggap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya hal yang biasa. Dalam kacamata penilaiannya, di negara demokrasi ini sah-sah saja untuk menyampaikan aspirasi, termasuk usulan dari Purnawirawan TNI itu. Jokowi juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka secara sah memenangi pemilihan umum 2024. Jokowi menegaskan putusan MK tersebut telah berkali-kali digugat oleh beberapa pihak. Kepala negara harus lewat Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian ke MK dan kembali ke MPR. Kepala negara bisa dimakzulkan apabila melanggar perbuatan tercela hingga korupsi. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana, Pak? Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi.
negara demokrasi biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pemajulan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menganggap proses pemilihan Gibran melanggar putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan usia Capres dan Cawapres telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa terkait dengan perbincangan yang terjadi di media sosial ataupun di dunia pemerintahan dan juga masyarakat Indonesia terkait dengan isu adanya pemakzulan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka, kita ketahui bahwa ada respon yang positif dari Presiden ke-7 Joko Widodo terkait dengan hal tersebut. Tidak akan ambil pusing dan memang ini adalah negara demokrasi, pasti banyak sekali tanggapan-tanggapan dan juga penerimaan aspirasi dari seluruhnya. Dan lagi-lagi tadi mantan Presiden Joko Widodo juga menanggapi dengan cukup santai, mengingat bahwasannya itu merupakan aspirasi dari masyarakat dalam negara demokrasi. Namun lagi-lagi kalaupun memang nantinya aspirasi tersebut akan diteruskan, ini kan harus melalui proses-proses ataupun proses hukum dan juga lain sebagainya dan kalau kita melihat kembali bahwasannya Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini merupakan Presiden dan juga Wakil Presiden yang dipilih secara sah oleh rakyat pada pemilu lalu. Dan tentunya juga apapun hasilnya nanti dan juga apapun keputusannya terkait adakah pemakzulan untuk Wapres Gibran Rakabuming Raka ini sudah didiskusikan bersama-sama dan tentunya juga ini untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini pertunjukan bahari di Sungai Neva, Saint Petersburg menampilkan sejumlah kapal menyambut musim panas di ibu kota utara Rusia. Sejauh ini festival Icebreaker ini merupakan pelaksanaan ke-11 yang juga sudah dilakukan di negara tersebut. Sejumlah kapal menampilkan pertunjukan koreografi air di Sungai Neva, kota St. Petersburg, negara Rusia beberapa waktu lalu, guna menandai dimulainya musim wisata di kota tersebut. Acara ini dimulai sejak Kamis hingga hari Minggu kemarin, di mana pelaksanaan ini juga untuk memperingati 80 tahun kemenangan Perang Patriotik Raya di Uni Soviet. Adapun pihak penyelenggara turut memberikan akses masuk secara gratis bagi pengunjung untuk menaiki kapal pemecah es yang ikonik di kota tersebut, yakni Kapten Nikolaev, Mudyuk, serta Kapten Pleikin. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, salah satu gelaran fashion terbesar di tanah air Indonesia, Fashion Week tahun 2025, resmi ini akan dihelat pada 28 Mei sampai 1 Juni mendatang di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Tahun ini tema yang diusung bertajuk Rona Kultura Jakarta dengan menampilkan lebih dari 200 desainer jenama baik lokal dan juga internasional.
Indonesia Fashion Week secara resmi meluncurkan kampanye terbaru bertajuk Rona Kultura Jakarta. Dalam gelaran launching campaign Indonesia Fashion Week 2025 di Menara Imperium Kuningan, Jakarta pada Jumat 2 Mei kemarin. Presiden Indonesia Fashion Week sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia atau APPMI, Poppy Darsono. Tema Rona Kultura Jakarta diambil sebagai refleksi Jakarta sebagai sebuah kota yang terus bergerak. Tempat di mana tradisi bertemu dengan inovasi dan budaya yang terus berinovasi mengikuti zaman. Di mana dalam tema ini dominan menampilkan warna hijau, merah marun, coklat, dan mocha dalam batik Betawi serta batik khas Jakarta. Poppy pun menyampaikan bahwa Rona Kultura Jakarta akan menggambarkan modernitas Jakarta sebagai kota bisnis dan kota megapolitan serta tempat percampuran beragam kultur. Kan tahun lalu kita udah tradisionalnya, ya tahun ini yang karena kita ingin menuju megapolitan city. Jadi kita harus attract Jakarta sebagai kota bisnis, sebagai ya kota melting pot dari segala macam jurusan, segala macam culture. Dan bersama-sama kita hidup di Jakarta dengan harmonis. Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas, Budaya, dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Yuke Sri Rahayu mengatakan bahwa Indonesia Fashion Week 2025 tak hanya sekedar ajang fashion, tetapi juga untuk merupakan ajang yang mempertemukan para desainer dengan para pelaku usaha dan perajin lokal. Yuke mengungkapkan perlunya kolaborasi dan juga menjadikan sektor industri kreatif termasuk industri fashion sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan Indonesia sebagai pusat kreativitas global. Dan kita bersama-sama berkolaborasi mengembangkan dan mendukung ekosistem ini sehingga subsektor fashion bisa menjadi the new engine of growth untuk mesin baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentunya memperkenalkan Indonesia sebagai pusat kreativitas global. Tahun ini merupakan tahun kedua Indonesia Fashion Week 2025 bekerjasama antara dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Acara launching kampanye ini menjadi pengantar menuju perhelatan utama Indonesia Fashion Week 2025 yang akan digelar pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025 di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah juga memastikan perusahaan perbankan plat merah Bank Syariah Indonesia bakal mendapatkan izin prinsip untuk beroperasi di Arab Saudi. Kepastian ini didapat usai menyoroti berbagai pematangan strategi ekspansi di Dubai. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan Bank Syariah Indonesia siap untuk beroperasi di kota Jeddah, Arab Saudi demi mengelola perputaran dana haji dan umroh. Dirinya menerangkan kepastian beroperasi ini muncul usai keberhasilan Bank BSI hadir di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Erick juga berharap rencana operasi di kota Jeddah ini bakal terlaksana dalam periode waktu setahun ke depan, mengingat rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang tengah dilakukan. Kami ingin memastikan RPJMP ke depan BSI dengan mendapatkan izin prinsip ya untuk BSI bisa beroperasi itu nanti di Saudi. Ini jeripayah yang kita sudah lakukan hampir 1 tahun 8 bulan yang lalu ya. Artinya ini kan setelah sukses kemarin kita buka di Dubai, ya. Sekarang alhamdulillah izin prinsip untuk di Saudi, khususnya di Jeddah, ini sudah bisa kita exercise. Dan mudah-mudahan kalau semuanya berjalan lancar, 1 tahun ke depan kita bisa buka di sana. Menyoroti hal tersebut, pelaksana tugas Direktur Utama Bank BSI, Bob Tisika Ananta menyoroti tujuan ekspansi ke pasar global ini sebagai bentuk fokus di ekosistem haji dan umroh di Indonesia dan juga Arab Saudi. Memang tadi sudah disampaikan prosesnya lumayan cukup panjang, tetapi ini termasuk yang juga lumayan menurut cerita-cerita cukup lumayan cepat karena dukungan-dukungan dari pemerintah G2G. Nah, apa yang kemudian coba kita tangkap sebagai pasar global di sana, memang kita akan coba fokus terhadap ekosistem haji dan umroh. Meskipun rencana ekspansi ini akan dioperasikan di Jeddah, pemerintah bersama jajaran Bank BSI dapat menangkap peluang di negara lain guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke depannya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan.
Dari Menteri Pertanian sebut serapan beras Bulog dari bulan Januari hingga bulan Mei 2025 tertinggi dalam sejarah mencapai 1.883.482 ton beras. Dan peningkatan ini karena pemberian pupuk yang tepat hingga adanya 4 instruksi Presiden, sehingga hal itu memudahkan semua proses produksi maupun serapan gabah nasional. Kementerian Pertanian mencatat bahwa stok cadangan beras pemerintah telah mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementan Jakarta Selatan Senin siang. Amran menjabarkan bahwa serapan beras dalam negeri pada bulan Januari hingga bulan Mei merupakan tertinggi dalam sejarah. Tercatat serapan produksi mencapai 1,88 juta ton beras. Peningkatan produksi serapan ini menurut Amran yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, di mana penanganan yang berbeda antara produksi di Pulau Jawa dengan cara kompensasi, sedangkan di luar Jawa dengan perbaikan irigasi dan seluruh tanah air melakukan rehabilitasi. Caranya adalah untuk Pulau Jawa kompensasi, luar Jawa perbaikan irigasi, Jawa, luar Jawa, seluruh Indonesia rehabilitasi. Itu yang kemudian berikutnya adalah pupuk, tepat waktu, tepat volume, tepat sasaran. Ini atas perintah Bapak Presiden. Beliau mengeluarkan impres 4, baru 100 hari lebih menjabat. Sudah 4 impres, semua yang mempermudah rakyat. Selain itu, pemberian pupuk yang tepat waktu, tepat volume, dan tepat sasaran, serta adanya 4 instruksi Presiden, sehingga itu memudahkan semua proses produksi maupun serapan gabah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut mengungkapkan bahwa stok beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog per 4 Mei 2025 tercatat sebesar 3,5 juta ton. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ekspor perdana sekam bakar dari Kota Bogor ke Belanda dilepas secara simbolis oleh Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Estividia. Dan produk media tanam tersebut merupakan pesanan perusahaan media tanam ternama asal negeri kincir angin kepada perusahaan bernama Minaku asal Bogor, Jawa Barat. Wakil Menteri Perdagangan Diaroro Estividia bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Wali Kota Bogor Dedi Rahim, melepas ekspor media tanam sekar bakar dan tanaman hias ke Belanda. Pelepasan tersebut dilakukan di Kompleks Bogor Nirwana Residen, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ekspor sekam bakar seberat 10 ton itu merupakan bagian dari upaya diversifikasi pasar sekaligus penguatan perdagangan Indonesia di tengah ketegangan geopolitik global. Wamendak Diah menjelaskan ekspor ini merupakan hasil kerjasama pemerintah dan swasta telah mengembangkan produk pertanian yang ramah lingkungan. Dan secara eksplisit meresmikan juga pelepasan ekspor. Pelepasan ekspor negara tujuannya ke Belanda. Dan ini sebuah upaya yang sangat luar biasa, tentu di tengah ketegangan geopolitik dunia, tapi Indonesia dalam hal ini masih produktif, masih aktif. Kita lakukan diversifikasi pasar, salah satunya ke Belanda, dan di tahun 2024 kita juga tercatat surplus 31,04 juta miliar US dollars. Dan ini sesuatu hal yang harus kita apresiasi, dan tentu berkat kerjasama ini akan melancarkan segala upaya dan proses. Dan tentunya mudah-mudahan juga bisa meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Belanda. Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan bahwa di tengah kondisi ekonomi saat ini, masih ada harapan bagi para pengusaha untuk melakukan ekspor. Dedi menyebut produk yang sering dianggap sebagai sampah ternyata masih bernilai. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa swasembada pangan ini telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan juga telah didukung oleh masyarakat Indonesia, di mana lumbung pangan ini sudah naik beberapa ton, hingga 1,8 juta ton seperti itu ya. Kita ketahui bahwa dari sekam bakar yang juga hasil dari pembakaran pupuk ini seperti itu ataupun padi ini dijual ataupun diekspor ke Belanda, dan ini juga sangat sukses sekali, bahkan ini juga bisa meraih keuntungan untuk bangsa Indonesia. Ini luar biasa sekali mengingat bagaimana potensi sekam
menakar bagaimana luas sawah di Indonesia yang tentunya setiap panen ini kalau biasanya sekam tersebut biasanya dibuang, namun ini justru menjadi komoditas yang bisa diekspor ke Belanda. Dan ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kemarin terkait ekspansi ataupun diversifikasi pasar selain Amerika, saat ini juga sudah merambah negara-negara Eropa termasuk Belanda. Oke, dan tentunya juga Arif tidak hanya barang-barang dari luar negeri saja yang masuk ke Indonesia, tapi juga beberapa bahan pangan yang juga sudah masuk atau kita bisa ekspor ke luar negeri. Ini salah satu menunjukkan bahwa banyak sekali kekayaan yang berada di Indonesia. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembangunan kampung Indonesia di dekat Masjidil Haram untuk kenyamanan para jemaah haji. Dan gagasan ini untuk memberi kenyamanan jamaah haji Indonesia, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sebuah inisiatif penting untuk rakyat Indonesia di Arab Saudi. Dalam kunjungannya ke Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, yang kini resmi menjadi terminal khusus haji dan umroh pada Minggu 4 Mei 2025, Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah mengusulkan kepada pemerintah Arab Saudi untuk membangun kawasan khusus berupa Kampung Indonesia yang letaknya dekat dengan Masjidil Haram Mekah. Gagasan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah haji asal Indonesia, yang mengingatkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Prabowo menyebut bahwa respon dari pihak Arab Saudi terhadap usulan itu sangat positif, menandakan adanya peluang besar untuk merealisasikannya dalam waktu mendatang. Sudah saya sampaikan kepada putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman. Terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan tentunya dengan Masjidil Haram, dan reaksi beliau waktu itu cukup positif. Beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dengan baik, dan juga kalau tidak salah Menteri Agama sudah berkunjung, dan kita akan berangkat lagi supaya kita bisa secepatnya, seandainya dapat disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi, insya Allah kita akan punya perkampungan sendiri. Selamat, sebagai bangsa Indonesia kita bangga tentunya. Fasilitas ini bagus, modern, luas, nyaman, dan
kemampuan kapasitas ini juga cukup membanggakan. Dilaporkan akan lebih dari 94 juta kapasitas orang per tahun. Ini saya kira sesuatu prestasi yang luar biasa. Sekali lagi selamat. Dan dengan demikian saya hari ini mendapat kehormatan besar untuk meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain menyampaikan inisiatif tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi terhadap fasilitas Terminal 2F yang kini difungsikan sebagai pusat layanan haji dan umroh. Ia menyatakan kebanggaannya atas kapasitas terminal ini yang mampu melayani hingga puluhan juta penumpang setiap tahun. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah umat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Ansar Simanjuntak juga mengungkapkan desain perkampungan jemaah Indonesia yang diharapkan dapat dibangun di dekat Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Perkampungan jamaah Indonesia di Mekah diharapkan dapat mempermudah jamaah dalam menjalankan ibadah haji ataupun umrah. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Ansari Simanjuntak menyebut proses perkampungan jamaah Indonesia di Mekah saat ini tengah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden masih dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri sekaligus Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Dhanil dalam kesempatan yang sama menyampaikan jika usulan Presiden membangun perkampungan jamaah Indonesia di dekat Masjidil Haram disetujui, maka itu akan memudahkan para jamaah Indonesia untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Haji kan masih dalam tahap pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden dengan Putra Mahkota MBS Mohammed bin Salman. Setelah pembicaraan awal sudah sempat dilakukan oleh Presiden, nanti setelah itu mungkin Presiden berencana akan ketemu lagi dan bicara tempat lanjut supaya bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Desainnya seperti bulan ini? Desainnya itu seperti kampung haji lah, hotel akomodasi yang bisa digunakan untuk jamaah haji kita dan jamaah umroh. Kan kita ada jamaah umroh kita setiap tahun ada 2 jutaan ya, 2 jutaan kalau diakumulasi. Jadi itu salah satu memang visi Presiden terkait dengan perhajian, bagaimana supaya ekosistem ekonomi haji itu bisa berkembang. Dan kemarin Pak Presiden juga memerintahkan Badan Haji dan pihak terkait untuk duduk bersama mencari cara untuk menekan ongkos haji itu. Ya, memang kan sejak awal ya, sejak Badan Penyelenggara Haji ada, salah satu poin yang menjadi catatan Presiden adalah pengurusan haji yang transparan, yang bebas dari kartel dan praktek korupsi. Nah, salah satunya adalah bagaimana caranya menekan ongkos haji. Jadi Presiden memang minta komponen-komponen kos haji itu ditekan, dan itu sangat memungkinkan. Tahun ini kan sudah ditekan dari kurang dari 4 juta. Tahun depan juga masih bisa ditekan, misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen catering dan sebagainya. Rencana untuk membangun perkampungan jemaah haji Indonesia di Mekah pertama kali diungkap oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu 4 Mei 2025 saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umroh di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Presiden Prabowo menyebut usulan itu telah disampaikan secara langsung kepada Pangeran MBS. Presiden menyebut reaksi Pangeran MBS terhadap usulan perkampungan jamaah Indonesia adalah positif. Dari Jakarta, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat turap sepanjang 20 meter jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang tinggi di aliran kali Setu di Jalan Kopo Bawah, RT 4 RW 5 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan akibat turap jebol tersebut, sebanyak 40 kepala keluarga yang terdampak banjir dan harus mengungsi di musola terdekat. Puluhan rumah di Jalan Kopo Bawah, RT 04 RW 05 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir ini diakibatkan adanya turap sepanjang 20 meter di aliran kali Setu jebol. Peristiwa ini bermula saat hujan yang deras mengguyur Jakarta, membuat debit air di Kali Setu meningkat dan turap yang diketahui dibangun oleh swadaya warga ini tidak mampu menahan debit air dan akhirnya jebol. Menurut Lurah Ciganjur, akibat turap jebol tersebut sebanyak 40 kepala keluarga yang terdampak banjir dan harus mengungsi di musola terdekat. Ya, curah hujannya tinggi, terus ya deras arusnya yang memang kencang, ya mengakibatkan turap yang ini jebol. Dari ini yang terdampak kurang lebih 40 sampai 60 kakak rumah.
sudah disiapkan tempat pengungsian, ya kita sudah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memberikan bantuan, ya baik selimut maupun makanan. Langsung kan tanggulnya jebol tuh, langsung masuk ke dalam kontrakan. Ya, kontrakan semua, banjir semua, nganyut semua. Saya juga nggak mikirin harta benda sih, yang penting anak selamat aja dah. Sempet hanyut semua barang-barang apalah. Anaknya alhamdulillah selamat sih, mengungsi di musola. Sementara itu warga yang terdampak banjir terpaksa mengungsi di Aula Musola Al-Amanah yang berada di atas lokasi kejadian hingga kembali normal. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di wilayah Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku berhasil membobol sepeda motor incarannya meski sebelumnya korban bersama temannya berusaha mengejar pelaku, namun usaha itu pun gagal. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial terkait aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah konter handphone yang berada di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam melancarkan aksinya, pelaku tidak sendiri melainkan berdua, di mana mereka berbagi peran. Satu pelaku bersiaga di atas sepeda motor dan memantau situasi lingkungan, sementara satu pelaku lainnya bertugas sebagai eksekutor. Hanya waktu hitungan detik, pelaku membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter dan juga berhasil membawa kabur sebuah motor Matic milik korban. Korban yang mengetahui motornya dinyalakan oleh pencuri lantas berteriak dan bersama kawannya berusaha mengejar para pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kasus pencurian yang ia alaminya ke pihak kepolisian. Atas kejadian ini, para pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 diharapkan lebih berhati-hati ketika memarkirkan kendaraannya dan memasang kunci tambahan untuk proteksi keamanan ganda. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut berhasil mengungkap sindikat pemalsuan dokumen kendaraan mobil antik dan juga mobil mewah di sejumlah provinsi di Indonesia. Dan sebanyak 9 tersangka berhasil diamankan polisi dari sejumlah daerah. Pengungkapan mobil bodong oleh Polda Sumatera Utara berawal dari tertangkapnya seorang warga Medan, diduga sebagai pembuat dokumen kendaraan palsu di Jalan Jamin Ginting, Medan. Dari hasil pengembangan, terungkap pelaku sudah menjalankan aksi kejahatannya selama 3 tahun dan sudah memalsukan sedikitnya 600 hingga 700 surat kendaraan bermotor berbagai merek jenis diduga palsu. Modus pelaku dengan mencetak surat kendaraan berupa STNK dan BPKB kendaraan dengan menggunakan printer. Pelaku mematok harga satu dokumen kendaraan dari harga Rp700.000 hingga Rp3 juta. Dari hasil pengembangan, petugas kembali menangkap 9 tersangka lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil menyita 25 unit mobil mewah dan antik, serta 1 unit motor dengan surat-surat kendaraan diduga palsu. Petugas juga menyita alat cetak milil para tersangka yang diduga sebagai alat mencetak dokumen kendaraan palsu. Kapolda Sumut Irjen Wisnu Hermawan Senin siang mengatakan, puluhan kendaraan diduga bodong ini disita dari berbagai daerah di Indonesia. Mobil ini berada di luar Sumatera Utara. Jadi kita sita di berbagai daerah, karena mobilnya ada di luar daerah, suratnya dari Sumatera Utara. Nah ini kejelian dan tekad yang luar biasa dari para penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Sumatera Utara sehingga bisa mengungkap tindak pidana ini dengan cermat dan bisa mengungkap berbagai jenis kendaraan yang ada di depan rekan-rekan sekalian. Jadi seolah-olah surat-suratnya ini seolah-olah menyerupai dengan aslinya. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan mencari tersangka lainnya, berikut mobil yang diduga menggunakan surat kendaraan palsu. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya Arif dan juga pemirsa, siapa sih yang gak suka barang-barang mewah dan juga barang-barang antik pastinya. Kita ketahui memang barang-barang mewah dan juga barang-barang antik ini pasti harganya mahal. Tapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang menyukai dan banyak yang membeli ataupun berburu barang-barang antik. Dan seperti kita ketahui memang apalagi untuk pembelian barang seperti mobil, kendaraan dan juga mobil antik, kita harus lebih berhati-hati lagi. Karena banyak sekali orang-orang yang menjual mobilnya ataupun
jual beli mobil ataupun jual beli barang apapun, ini pasti menggunakan dokumen yang palsu. Ini harus diingatkan kembali bahwa kita harus pintar dalam membeli dan juga memilah. Kita harus mengetahui dulu persyaratannya seperti apa dan juga dokumen-dokumen asli pastinya. Dan tentunya kita juga mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh kepolisian. Betul. Ini bahkan berhasil mengamankan beberapa tersangka, 9 orang tersangka tadi dari beberapa provinsi. Dan kita tahu ini merupakan, kalau sudah bisa dikatakan sebagai sindikat. Dan mungkin dari 9 itu ada tersangka-tersangka lain. Betul. Dan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di Indonesia ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa jadi negara yang sangat aman, bebas dari kasus-kasus apapun itu, narkoba, bahkan dari terkait dengan penipuan, baik itu penjualan ataupun pembelian. Amin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Feci Rahmadi. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.